warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku. Kali ini ketemu lagi dengan Bu Lina. Pada video kali ini Bu Lina akan menjelaskan tentang organ pencernaan dan fungsinya. Namun sebelumnya, pernahkah kalian berpikir mengapa kita butuh makan dan minum? Kemana larinya makanan dan minuman yang kita konsumsi? Bagaimana organ pencernaan mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi? Mau tahu jawabannya? Oke, jadi manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah oleh organ-organ pencernaan dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Fungsi organ-organ pencernaan diantaranya adalah menghancurkan makanan menjadi lebih halus, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam tubuh, dan mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, organ-organ pencernaan pada manusia diantaranya adalah mulut, kemudian kerongkongan, lalu turun ke lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Kita mulai belajar dari mulut. Mulut merupakan jalan masuknya makanan. Makanan yang masuk ke dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta kimiawi oleh enzim amilase. Kemudian, makanan akan turun ke kerongkongan. Setelah makanan dikunyah di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Selanjutnya, makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim atau pepsin renin serta asam klorida. Selanjutnya, enzim-enzim yang ada di lambung diantaranya adalah enzim pepsin. Dia bertugas memecah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin. Bertugas mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga adalah asam klorida atau HCl. Berfungsi mengasamkan makanan, membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang. Panjangnya yaitu 6-7 meter. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Sedangkan enzim yang ada di dalam usus halus diantaranya adalah enzim maltase, bertugas menguraikan maltosa menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim sukrosa, bertugas menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan enzim laktose menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir adalah enzim tripsin yang bertugas menguraikan pepton menjadi asam amino. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum.
Panjangnya kira-kira 25 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Terdapat enzim-enzim di dalam usus 12 jari, diantaranya adalah enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi glukosa, sedangkan enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase yang bertugas mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Terletak di antara usus 12 jari dengan usus penyerapan. Yang ketiga adalah usus penyerapan. Usus ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan, diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus. Bagian terakhir dari organ pencernaan adalah anus. Anus merupakan lubang di mana saluran pencernaan terakhir. Fungsi dari anus sangat penting, yakni sebagai tempat keluarnya feses. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir, dan kita lanjutkan proses belajar kita pada pembelajaran organ-organ pencernaan ini secara lebih khusus. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.